Kembali di iNewsroom, pemirsa, kita masih membahas tentang adanya dugaan kemungkinan bahwa kasus kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal yang dikeluarkan oleh Oto Hasibuan, Ketua Peradi. Saya langsung saja mau ke Bang Jutek. Kemudian Bang Jutek, ini dikatakan sangat sulit nampaknya jika untuk membuktikan dugaan tersebut ya, kecelakaan tunggal yang dikatakan oleh Oto Hasibuan dan juga mewakili Peradi sebagai kuasa hukum dari 6 terpidana. Bagaimana ini Bang, cara membuktikannya kalau dari sisi Anda? Jadi kalau dari kami kan Bang Oto mengatakan bisa dapat diduga ya. Artinya belum kami menyimpulkan, ya kan? Jadi menurut kami tim, saya pun di dalam tim kami membahas pun kami ada apa namanya pemikiran sampai ke sana karena berdasarkan rangkaian cerita peristiwa yang terjadi dari fakta-fakta yang dihadirkan, ya itulah kami uji. Contoh ya. Ya, contoh misalnya apa namanya dikatakan kalau kasus pembunuhan kejanggalannya ini kan banyak di TKP yang tadi sudah kita umumkan, yang tadi apa sudah kita bicarakan peran Ibtu Rudiana saat itu kan gitu kan. Itu peran Ibtu Rudiana pada saat itu pelapor, Pak Jutek, bukan penyidik. Bagaimana kemudian bisa mempengaruhi sebegitu besarnya? Ya itu makanya kita akan coba uji. Kan kita kan ini kan kita nggak ada semua di dalam peristiwa itu, kan kita berdasarkan pengakuan dan juga berdasarkan apa yang tertulis di dalam putusan dan juga BAP. Ini yang kita coba cari, menggali dan menempatkan, merangkai kembali kira-kira peristiwa itu kan. Kita kan hanya bisa membaca semua ini gitu kan. Tapi dari yang kami tersaji ke tim kami ya 126 orang beserta dengan Bang Oto, kami yakin gitu kan, kami yakin bahwa bukan klien kami. Kenapa? Ya bukan sekedar yakin ya, dari bukti-bukti fakta yang ada kan kami nggak mungkin sampaikan lah, kami sudah kumpulkan mungkin lebih dari ya 30-40 saksi baru yang belum pernah dihadirkan itu di persidangan. Kami dapatkan banyak foto, gambar, nah, kami dapatkan banyak rekaman, kami dapatkan banyak saksi baru. Itu nanti akan kami hadirkan pada waktunya. Oke, kan, jadi kan? Intinya adalah bagaimana 6 terpidana ini, mau itu kecelakaan tunggal ataupun ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan, namun menurut dari kuasa hukum 6 terpidana bahwa 6 terpidana yang saat ini mereka di tahanan memiliki alibi tersendiri yang akan dibuktikan. Begitu ya, baik. Nampaknya akan juga menjadi PR yang sangat rumit untuk dibuktikan. Saya mau ke Bang Pitra. Bang Pitra, lalu bagaimana kemudian kuasa hukum dari 6 terpidana ini bisa membuktikan bahwa novum yang diberikan ini kemudian juga bisa menang pada pengajuan PK di Mahkamah Agung begitu? Kalau pandangan saya itu sangat berat untuk dikabulkan karena yang pertama ini sudah dilakukan pemeriksaan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi dan juga informasinya sudah dilakukan juga peninjauan kembali terkait dengan perkara tersebut. Kalau novumnya itu laporan polisi, saya kira itu mustahil untuk dijadikan novum. Karena kita ketahui, Bung Aldi, untuk membutuhkan suatu novum dalam laporan polisi itu perlu proses dan waktu yang panjang. Dari tingkat penyelidikan saja sampai penyidikan itu memakan waktu 120 hari. Belum lagi nanti di tingkat penuntutan, kalaupun itu terbukti ya, di tingkat penuntutan kejaksaan saja sudah memakan waktu 60 hari dan selanjutnya pelimpahan kepada pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut sampai dengan ingkrah, banding maupun kasasi itu kurang lebih memakan waktu 1 tahun lebih gitu loh. Apakah ini teman-teman ini harus menunggu 1 tahun lebih dulu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan laporan polisinya? Nah, kalau saya kira untuk laporan polisi itu masih sifatnya itu belum ingkrah ya, akan tetapi masih dugaan. Sah-sah saja dijadikan sebagai novum, akan tetapi laporan polisi itu tidak bisa dijadikan bukti novum karena statusnya itu masih tanda terima laporan gitu. Terkait dengan benar atau tidaknya itu tentunya penyelidik yang akan melakukan dan memeriksa apakah tuduhan itu benar atau tidak. Nah, bagaimana mungkin seumpamanya laporan polisi itu tidak terbukti, itu dibilang kesaksian palsu ataupun sumpah palsu, sehingga ini berpotensi juga kepada pelapor dengan tuduhan palsu, dan itu konsekuensi hukumnya diatur pada pasal 220 KUHP, 317 KUHP, 310 KUHP, dan 311 KUHP, serta junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, artinya pencemaran nama baik dan fitnah. Ini juga harus digarisbawahi. Jangan juga kita melakukan tindakan hukum tapi berpotensi tidak baik juga kepada klien kita nantinya yang ujung-ujungnya terjerat pidana baru terkait dengan persoalan ini. Ini yang selalu kita kaji dan kita pertimbangkan. Apalagi saat ini Pak Abdul Pasren juga ya status itu
klien kita ya. Dan saat ini somasinya juga sudah selesai kita buat. Kemungkinan besok akan kita layangkan kepada pelapor ya terkait dengan laporan polisi terhadap Abu Pasren. Kemungkinan juga dalam waktu dekat kita akan menempuh upaya hukum terhadap pelapor ini karena sudah mencoreng dan merusak nama baik klien kami Abdul Pasren. Seperti itu, Bung Aldi. Oke, langsung saya tanggapannya kalau begitu. Baik, Bang Jutek, bagaimana ini sangat sulit dibuktikan? Katanya novumnya kalau misalnya hanya sekedar pelapor ataupun laporan polisi saja. Apakah kemudian komitmen dari tim kuasa hukum 6 terpidana ini akan terus bisa berlangsung sampai tadi minimal katanya 120 hari atau minimal 1 tahun lah sampai kemudian bisa membuktikan segala macam dugaan yang dikeluarkan oleh Ketua Peradi Oto Hasibuan? Jadi gini Mas Aldi, ya kami ini kan sebelum melapor ini kami kan hanya berulang-ulang. Kami sudah jelaskan konsekuensinya kepada klien kami. Ini loh ya, ketika kami melaporkan, ketika kita lakukan tindakan hukum, bahwa ini ada konsekuensinya. Anda yakin betul, yakin, berani gitu kan, betul bahwa itu sungguh dialami, sehingga kurang lebih mungkin lebih dari 5 kali ya tim kami itu mendatangi dan meyakinkan hal ini kepada para klien kami. Dan berdasarkan bukti yang lain, ya kami juga yakin, kalau enggak kami juga sebagai kuasa hukum kami nggak berani dorong. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kami membahas ini panjang lebar dalam ya apalagi lah kan gitu kan. Artinya ya sah-sah saja dari pihak Pak Pitra nanti ya mau lakukan apa, itu ya namanya juga upaya hukum kan. Ya, sekali lagi yang kami sampaikan bahwa niat kami hanya ingin supaya polisi melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap laporan kami, menindaklanjutinya. Apapun hasil penyidikannya, ya kita tunggu, kita lihat kan gitu kan. Kita gelar sama-sama. Tentu Pak Pitra mewakili kepentingan kliennya, kami mewakili kepentingan klien kami. Nanti kita masing-masing kita dampingi, masing-masing kita tempatkan persoalan ini. Nanti mudah-mudahan selesai lah kan gitu kan persoalan ini dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, dan sehingga tidak menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah ini pembunuhan, apakah ini kecelakaan, apakah ini 6-7 terpidana yang masih dalam ini pembunuhnya, ya kita nggak bisa simpulkan gitu kan. Kita nggak bisa simpulkan, semua ini kan kita tergantung kepada hasil apa yang dilakukan dalam penyidikan oleh pihak Mabes Polri. Itu sebabnya kami laporkan. Kami laporkan itu adalah supaya diperiksa. Karena kalau kami nggak laporkan, nanti polisi bilang kami memeriksanya gimana, kan nggak mungkin tiba-tiba kami periksa orang, kan gitu kan. Sehingga bahwa ini fakta kita bilang bukan, kan harus ada fakta baru ya diuji gitu kan. Maksud sudah kami siap ya, jadi dengan konsekuensi hukum yang mungkin nanti akan didapatkan jika kemudian laporan dari tim Bang Pitra ini bisa dibuktikan oleh tim kuasa hukum Pitra atas kliennya. Apakah betul mereka di rumah Pak Pasren misalnya malam itu, Mas Aldi, kan buktikan. Kami juga punya bukti, punya saksi kan. Apakah mereka itu si Aib itu benar ada di TKP? Ya, kita adu aja bukti. Terakhir kan gitu. Kalau begitu langsung saja Bang Pitra ditanggapi, bagaimana ini Anda bisa menguatkan pernyataan dari Pasren terkait dengan dugaan yang dikeluarkan oleh tim yang bersimpangan? Yang pertama, begini ya Bung Aldi ya, terkait dengan tuduhan yang dituduhkan oleh rekan-rekan penasihat hukum dan pelapor ini, tentu ya mereka juga kan memiliki bukti, tapi buktinya kan perlu diuji seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi ya, terkait dengan laporan yang ditujukan terhadap klien kami Abdul Pasren, itu bisa kita bantah secara hukum dengan menggunakan alat bukti yang sah. Nah tentu ya terkait dengan bukti itu kami tidak mau mengumbar apapun bukti yang kami miliki, karena itu sifatnya sudah masuk dalam proses hukum. Dan ya tentu kita sebagai warga negara yang baik, kalaupun umpamanya penyidik meminta klarifikasi, ya kita wajib hadir dan menghormati proses hukum. Nah, terkait dengan yang dibilang itu tidak ada di rumahnya, kita Bang juga Pitra, memiliki saksi. Oke, jadi akan sekuat tenaga akan membuktikan ya dengan apa saja yang dimiliki, fakta-fakta dimiliki oleh tim dari Bang Pitra juga Abdul Pasren, juga begitupun sebaliknya nampaknya Bang Jutek dan juga Pradi juga akan sekuat tenaga membela 6 terpidana agar bisa bebas dari jerat hukum yang saat ini sedang dijalani oleh ke-6 terpidana tersebut. Kita nantikan bagaimana nanti perkembangannya. Untuk sementara terima kasih Bang Pitra, Bang Jutek sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Ya, Bang Pitra, selamat malam semua. Pemirsa, 3 bulan jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru. Informasi selengkapnya usai jeda. iNewsroom segera kembali.